Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah hari ini saya bisa berkumpul bersama ibu-ibu Persistri PC Balai Endah ya. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Khususnya yang mengundang saya adalah Ibu Wawang selaku wakil ketua ya, mohon. Dan alhamdulillah hari ini hadir dari seluruh perwakilan pimpinan jamaah Persistri sekecamatan Balai Endah. Saya baru pertama kali Bu ngisi dengan ibu-ibu. Biasanya para pelajar atau mahasiswa. Luar biasa semangatnya dan luar biasa semangatnya Bu ya, terus berkarya dan berkiprah. Saya ingat Bu ketika ada acara di Hotel Antik kemarin yang launching Al-1 Mat Bu ya. Saya sebenarnya sudah rada jemu untuk beraktivitas di Jamiah, bukan jemu karena malas bukan Bu ya, tapi terkadang apa yang kita programkan itu tidak tercapai targetnya gitu Bu. Ya, beda dengan bisnis. Kita punya kalkulasi, kalau tidak berhasil mungkin kita terus berusaha, bahkan ketika bisnis itu lesu kita selalu berusaha untuk membuat inovasi dan enak gitu ya Bu, kamu mun bisnisna nyalira. Tapi ketika saya pada saat di Hotel Antik itu saya memfotokan di antara peserta dan ada kakek siapa ya yang dari Karawang gitu, usianya mungkin udah 80 tahun. Saya ditegur oleh istri saya Bu gini, tuh Bi, kakek-kakek wae nyaki-aki wae masih kuat gitu ya untuk berjihad lah istilahnya di Jamiah. Masa dengan kemampuan kita yang masih muda entos ngeleset gitu. Nah itu yang jadi motivasi saya. Baik ibu-ibu yang saya hormati, sebelum nanti membahas ke koperasi Bu ya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Yikomara, saya asli Cincin Soreang. Ibu saya dari Cincin, ayah saya dari Pamengpeuk, Rancap Tungku. Jadi di Jamiah mungkin lamun Islam turunan, saya Persis turunan. Jadi belum lahir orang tua saya sudah menjadi Persis, lamun di Yemanya Ustadz Ahyar Ujung Kunci ya, yaitu salah satu dari saudara atau Ustadz Wahidin. Itu dari saudara dari bapak. Jadi ketika saya tidak berkiprah di Jamiah, maknya gitu ya. Alhamdulillah walaupun tidak secara langsung mengkaderkan oleh bapak, tapi mungkin di antara 8 anak dari bapak yang aktif di Jamiah itu hanya 3 ya. Memang susah ya Bu ya, itu untuk menjerumuskan anaknya kepada kebaikan. Susah gitu. Dan hari ini alhamdulillah saya punya anak yang baru lulus mualimin ya, karena mungkin dari kecil sudah saya biasakan ke Jamiah. Ketika keluar alhamdulillah beliau langsung
siap berkhidmat di Jamiah. Jadi lamun persada camping ku abdi sok dicanak Bu 3 pameget teh gitu. Jadi putra abdi 3 pameget, hiji istri, 3 anana masanten di Garut, Tarogong, karena mungkin saya dari Tarogong, kemudian uyut saya orang Samarang, Garut Bu, jadi turunan Garut oke. Tapi anak kecil mah masih usia 8 tahun putri saya. Saya dulu masuk perawat Bu. Kenapa saya masuk perawat? Karena dulu saya takut jadi ustadz. Tapi akhirnya ternyata hari ini jadi sering ngisi di acara-acara seperti ini Bu ya, kaitannya dengan ekonomi. Dulu saya oleh Bapak, karena semua rata-rata masuk STM dulu Pak ya. Anak laki-laki masuk STM, anak perempuan teteh yang pertama masuk agama PGA. Nah itu yang aktif di Jamiah Persistri teteh. Oh ya 4 Bu sama Teh Elis ya yang aktif. Jadi setengah ewang, setengah nanti aktif, setengah aktif. Nah saya anak ke-7. Sebelumnya Teh Elis masuk ke Benda, saya ke Garut, adik saya ke Garut. Ketika saya di Garut di pesantren, saya tidak pede kalau berada di depan publik gini Bu. Kan so kayak acara ini Bu, pengawasannya kultum gitu. Maka hari itu saya bercita-cita saya ingin jadi seorang perawat. Perawat kemudian itu serius punya. Nah jos gitu. Gitu. Tapi endingnya ketika saya keluar perawat, saya masuk kerja di rumah sakit Al-Islam, saya masuk pemuda, ternyata apa yang saya rasakan, nilai seorang perawat itu ternyata tidak terlalu dibutuhkan di dalam jamiah. Kenapa? Karena ternyata salah satu yang mendukung jamiah itu adalah faktor ekonomi. Laras tuh Bu ya. Uang bukan apa-apa, tapi tanpa uang tidak bisa apa-apa gitu. Hanya kahoyong unggul ya. Dan saya juga masuk menjadi barisan para pencari dana Ibu ya. Nggak ada malu mah. Lebat pemuda pertama menyepasi di Piwarang milari proposal ya. Maka selang beberapa tahun dari itu saya mulai merubah visi. Hari itu mah saya harus jadi seorang pengusaha. Itu cita-cita Bu. Cita-cita itu saya rangkai sejak tahun 2000 sebelum saya menikah. Ini mah cerita, nggak usah masalah itu ya. Ini mah cerita aja kan, motivasi judulnya. Nah, pada saat itu tahun 2000, jadi kalau orang sekarang melihat saya dengan warung nafisnya Bu ya, jadi cina warung nafis, di mana-mana sih karena gitu ya. Ada kadang orang juga bertanya, naon sih rahasiana gitu. Hah? Rumah makan warung nafis Bu, yang ada di Soreang atau ke Jalan Sadu. Dulu sempat ada di sini di Di depan Pengtai ya. Ya dulu sempat. Konsepnya memang dulu awalnya hanya jajanan pakai roda gitu, kemudian nanti beralih. Nah ini cerita awalnya begitu Bu. Jadi tahun 2000 saya sudah mendesain pengen rumah saya itu nanti ada tempat usaha. Jadi sisi jalan tuh Bu, lawas nama tempat usaha, kemudian lantai 3-nya saya pengen buat gedung pusat dakwah pemuda. Itu cita-cita saya. Nah dari visi itulah gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu itu by accident ya. Semua kesuksesan itu by design. Jadi untuk tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya punya, tapi tidak ada sesuatu yang instan, tapi semua melalui proses. Dan proses tahun 2000 sampai 2010, nah itu proses perjalanan yang cukup panjang bagi saya. Yang pertama, kenapa dikatakan proses yang panjang? Karena kita
belajar berbisnis tanpa ilmu, Bu. Ya, autodidak, artinya ada peluang kita ambil. Saya sebagai seorang perawat, di luar jam saya bekerja, saya selalu mencari peluang. Bahkan kalau ibu-ibu pernah dulu ngaji di Percikan Iman ya, nah itu saya suka ngemper di sana, Bu, jualan di emperan. Nah, udah gitu ganti lagi usaha. Itu mungkin hampir 10 kali usaha, mulai percetakan, rental, cuci motor dan lain sebagainya. Bahkan kalau Teh Elis ya, teteh ya, itu sempat bilang begini, Bu, ya macam si abi malamun geus usaha, ya pasti nu itu ditinggalkan. Tapi itu tidak pernah menjadi sebuah hambatan bagi saya. Dan ternyata, Bu, salah satu keberhasilan dalam berbisnis itu bukan karena kita ahli, Bu, kalau menurut saya, tapi karena takdir Allah ya. Jadi lamun ibu ti susuk ti dungdung ti enjing-enjing icalan ternyata teu hasil wae nya meureun kadarna sakitu gitu. Takdir nu kiat, Bu, Ustaz Eka mah. Ustaz Eka waktu jadi pengusahanya ta eta takdir gitu. Lamun tos takdir naon da bade kumaha ge atos gitu. Tapi yang harus menjadi pelajaran bagi kita adalah apa yang akan menjadi manfaat dari yang kita kerjakan itu. Itulah yang akan menjadi keberkahan sehingga usaha kita menjadi berkembang. Gitu ya. Kalau usaha sekedar usaha, mungkin itulah yang akan kita dapatkan hanya sebagai rezeki untuk kita. Gitu. Tapi kalau usaha kita untuk kebermanfaatan, maka itulah akan menjadi sebuah keberkahan, dan ketika usaha itu berkah, insya Allah akan terjadi keberlimpahan. Begitu, Bu. Seperti dengan koperasi ini, kalau usaha ini hanya untuk mencari dana bagi PC gitu ya, itu bagus gitu. Tapi ketika kebermanfaatannya jauh melebihi dari itu, insya Allah akan makin berkah dan makin melimpah. Ibu-ibu yang saya hormati, nah perjalanan saya ketika berbisnis sama, Bu. Mungkin di dalam berbisnis itu sama, semua pasti mendapatkan batu sandungan, bahkan mungkin kasar namanya menabi nyebatkan ini adalah titik nazir saya ketika berbisnis. Ketika saya 2000 sampai 2010 itu bermacam-macam bisnis, saya berani jualan di emperan, kami di Kabupaten Bandung, Kapungkur masuk kayak pasar minggu ya. Saya sempat di sana. Jadi tapi itu hanya sebentar, Bu. Kenapa? Karena saya menghargai sebagai orang tua. Isi namanya perawat kikituan ya. Sementara bapak saya seorang guru di SMP Katapang yang memang paling senior lah. Jadi menghargai orang tua, saya pindah ke Percikan Iman. Nah, di dalam perjalanan bisnis saya, Bu, ada satu bisnis yang paling membuat saya sangat sakit hati. Kira-kira bisnis naon, Bu? Terang tuh, Bu. Hah? Nah, ibu nu masih nu yeuna dan nu nganyeri hati kena. Yang terakhir mungkin usaha saya yang ke-10 entah ke-11, saya bisnis warnet, Bu. Tahun 2010. 2009 kalau nggak salah, 2009 saya bisnis warnet, modalnya 25 juta pada waktu itu, 11 komputer. Berjalan 1 tahun, dapat berapa? Dapat, Bu. Kengeng, Bu, 2 juta, 3 juta mas sasi. Alhamdulillah. Tapi apa yang terjadi? Hati saya perih, Bu, ketika ada orang tua yang menjewer anaknya. Ayo, wih gitu. Laras punya. Apalagi pada tahun itu lagi rame-ramenya point blank ya, Bu, kalau anak-anak PB semua.
Jadi banyak anak-anak yang alasannya teh oh sekolah siang, anu ya sekolah pagi dan lain sebagainya. Tapi saya melihat itu dalam jangka 1 tahun, wah ya masih gana tebarokah, teberkahnya Bu. Nah ini poinnya keberkahan ya, teberkah. Pada saat itu apa yang saya lakukan? Hampir setiap malam saya berdoa, ya Allah, tolong tutup usaha saya. Tolong bukakan ya Allah usaha yang baru. Kalau usaha saya ini tidak jalan, yang baru ini tidak berhasil, saya sudah siap mewakafkan untuk menjadi seorang perawat. Itu terus saya berdoa itu. Tapi ketika titik nadir itulah Bu, semua ide-ide bisnis itu lahir, muncul. Saya ke Bandung sholat di Pajagalan. Begitu keluar ada di roda itu pisang hijau donadoni. Ya, ada ya. Pernah ke Pajagalan ada. Nah, saya beli satu, oh enak. Kemudian saya bawa pulang ke rumah ke istri. Ini kita jualan ini. Sampai saya 4 kali entah 5 kali bolak-balik. Yang terakhir saya ke si Mang beli 5 tapi tong dihijikeun sadayana. Dipisah-pisah untuk apa? Untuk saya ATM Bu. Amati tiru modifikasi. Kemudian saya nonton TV Bandung TV ada es krim goreng. Ya. Kemudian saya sering nganter istri dulu, jadi sebelum menikah. Kalau saya kuliah sesudah menikah, kalau istri itu menikah dulu baru selesai kuliah. Gitu. Saya suka ngantar ke kampus itu ada namanya lumpia basahnya. Nah, kemudian saya polakan, akhirnya menjadi sebuah menu. Ternyata luar biasa Bu. Dengan niat kita ingin merubah bisnis, ya, dengan perjalanan hanya 6 bulan, ternyata Allah memberikan keberkahan. Karena niat kita mungkin mudah-mudahan itu menjadi kebaikan. Akhirnya 6 bulan berjalan, saya tutup warnet. Saya tambah meja. Dulu pakai roda ke depan, bolak-balik 2 roda. Akhirnya seiring berjalan 2015 itu titik poin kami memiliki omset yang luar biasa. Jadi sehari itu Bu rata-rata sampai 1000 porsi. Luar biasa dan alhamdulillah gitu ya, terasa nikmatnya. Nah ini saya sering pengalaman itu ya. Jadi ada step-step yang memang dimana ada juga gitu sebuah rintangan yang saya hadapi. Nah 2015, 2016 itu mulai turun dan mulai bermunculan kafe-kafe. Kemudian di saat itulah kita harus berinovasi di dalam berbisnis. Jadi entong pede dengan bisnis yang sudah kita miliki. Kalau koperasi ini misal kaitannya dengan piutang atau jual beli, jangan di sana Bu. Nanti tetap harus berinovasi. Kira-kira apa lagi yang bisa kita bangun menjadi sebuah bisnis di Jamia ini. Nah, kemudian alhamdulillah sekarang konsepnya sudah bagus. Dan tahun 2017 itu saya sempat sampai 7 cabang. Tapi qadarullah ternyata ada sebuah hikmah yang saya dapatkan, yaitu ketika saya membeli rumah makan yang di Napis Sadu. Nah, rumah makannya gede. Awalnya saya belinya nyicil ke Pak Haji. Kemudian Pak Hajinya pengen ke bank. Udah setahun Bu, saya sudah DP 300 juta plus bulanannya itu 50 juta. Karena harganya di atas sekitar 1,5 atau 1,6 lupa lagi. Nah, dalam jangka 1 tahun Pak Hajinya pengen dibeli cash gitu. Beliau menawarkan ke bank. Maka beliau mencari bank, dapatlah bank BTPN. Saya nyamun dina bahasa Sunda madam gitu nya. Ya udah mangga gitu. Kalau memang itu kehendak
Pak Haji. Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Ini sandungan yang kedua bagi saya. Ternyata ketika kita terjerumus ke riba, wah luar biasa, Bu. Asli. Ini mas saya bercerita ya, bukan karena ibu ada yang punya hutang, ada nggak ini? Bukan, Bu. Tapi ketika kita terjerumus ke dalam riba, benar-benar kata Allah, yang namanya harus berperang dengan riba itu betul. Terasa banget kata Allah dalam Al-Quran, orang yang terkait riba itu seperti orang gila, ngahulang gitu ya, Bu. Asli karaos. Perjalanan saya ketika di akhir dengan Pak Haji itu 50 juta sebulan itu bisa. Tapi ketika dikonversi ke riba, ke banknya BTPN-nya ternyata BTPN yang mitra dengan Jepang. Jadi para pengelola direktur lagi Cina unggul, Bu. Cina unggul. Ketika itu saya masuk ke bank, setelah akad rentang 1 tahun terasa mulai kolab. Sampai bulan ke-15 saya sama sekali tidak bisa membayar cicilan. Artinya gali lubang tutup lubang terus, Bu. Sehingga saya tidak pernah memikirkan tentang warung, mikirin teh hutang ya. Pulang-pulang teh gitu. Betul. Nah, tapi alhamdulillah dengan proses itu pada akhirnya saya merasakan, oh kieu geningnya nikmatna urang dilelepkeun ku Allah. Asli, Bu, nikmat. Qadarullah, ketika saya memang pada saat itu menjadi tim ekonomi PP Pemuda Ustadz Eka, kami punya tugas ke PC Lembang. Ke PC Lembang, kita janjian di Ciputri. Saya ngobrol dengan PC Pemuda Lembang, terojol Pak Haji Cucu. Terang meninggal, Bu, anu gaduh toko emas. Ya, nasosis kan ke Pak Haji Cucu dikelola. Saya tawarkan, Pak Haji, ini saya punya tempat. Saya sudah pusing, lebar mah lebar, Bu. Itu harganya sudah kalau saya hitung ya, bunga dengan akad dan lain sebagainya itu 1,5 tahun itu sampai 440 juta. Kita muni sodakokeunnya luar biasa. Tapi alhamdulillah, Bu, Pak Haji Cucu siap membeli dengan akad sirkah kerjasama dengan saya. Jadi hari ini yang sadu itu bukan punya saya, tapi tetap orang lain mata apaleun gitunya, ibu kayak terang tadi pasien terang. Tapi konsep sirkah inilah yang maksudnya saya ingin jabarkan ke ibu. Yang paling nikmat dalam kerjasama bisnis itu adalah konsep sirkah. Kenapa? Beda dengan kita meminjam ke bank, Bu. Ketika kemarin corona, wah sigana lamun abdi namut ka bank, tos we. Pada saat itu ya, Bu, ketika di bank BTPN, saya sudah hampir mau dipasang plang di segel, Bu. Saya kan tenyumput sebetulnya, punya nya di telepon teh diangkat. Orang bank itu pasti menduga saya ada niis di sadu, punya. Mereka datang 2 mobil. Wah, negosiasi gitu. Saya akan jual. Dah kalau ada uang mah dah pasti dibayar gitu ya. Makanya orang Persis tuh bayar. Gitu, Bu. Tapi dengan konsep sirkah ini enak, Bu. Ketika kita untung, kedua-duanya untung. Gitu ya. Ketika kita rugi, kedua-duanya rugi. Saya dengan Pak Haji Cucu, ketika kita rame, Pak Haji Cucu bisa dapat sampai 11 juta sebulan. Gitu. Berarti saya juga 11 juta dari satu. Tapi ketika bisnis sedang jatuh, sedang turun, saya sempat bagi hasilnya cuma 3 juta. Berarti saya dapat 3 juta, Pak Haji 3 juta. Tapi indahnya bersirkah itu seperti itu. Nah, gitu, Bu, ya. Jadi apa bedanya koperasi dengan sirkah? Sama nggak, Bu? Jik, Ibu
paham teh silkah teh naon, koperasi teh naon. Ya, secara konsep silkah dengan koperasi itu sama. Ya, jadi kalau silkah itu ada perkongsian di antara dua atau lebih pihak dalam modal dan keuntungan. Sama sebetulnya konsepnya. Kalau kita lihat, jadi silkah itu kan ada bagan-bagannya. Yang pertama silkah itu adalah silkah maaf sebentar. Saya lupa materinya nggak ke bawah. Oke, itu tadi. Oke, sebentar. Ya. Nah, silkah itu yang pertama adalah al-amlak. Al-amlak itu jadi silkah kepemilikan, di mana silkah ini memang biasanya bisnis yang berbasis dari kekeluargaan, misal bisnis yang dari warisan, dari hibah orang tua dan lain sebagainya. Ya, jadi itu mah mutlak gitu ya. Amlak itu bisnis yang mutlak memang sudah diturunkan. Kalau saya mati misalnya, nanti ke anak-anak saya yang 4 bisa saja konsep silkah itu dijalankan. Jadi satu perusahaan ini nanti setiap anak punya bagian gitu ya. Nah itu seperti contohnya kemarin Kang Edwin ya, yang pemateri sebelumnya ya, Kang Edwin itu kan Edwin itu kan rumah makan berkah ya, makan berkah. Bapaknya sudah meninggal, maka pembagian perusahaannya itu karena dia punya adik kalau nggak salah 4. Itu sistem silkah Bu, jadi semua adiknya itu dapat jatah gitu, sekian persen. Nah, kemudian ada yang kedua adalah silkah itu al-uqud, silkah yang berdasarkan akad, ya, silkah yang berdasarkan akad. Nah, inilah silkah jenis inilah yang bisa dikembangkan oleh kita. Jadi perpaduan 2 orang atau lebih dalam sebuah bisnis yang dimana mereka menyertakan modal, kemudian mereka siap berbagi keuntungan dan kerugian. Masalahnya di kita makan resep untungnya alim, resep ruginya gitu. Tapi terkadang Bu, ini justru kita harus berhati-hati dengan bisnis-bisnis yang money game gitu ya, yang bisnis-bisnis bodong, karena karakternya sebenarnya kalau kita pahami itu mudah gitu kelihatan. Cirinya apa? Cirinya mereka tidak pernah menjelaskan tentang kerugian. Jadi untungnya Bu dibahas teh sekian persen. Nah, yang lebih dominan ini paling banyak itu di bisnis emas, ya. Karena saya sendiri sudah beberapa kali ditawari, bahkan ada saudara saya yang tertipu. Jadi keponakan saya yang di Pangalengan, dia menjadi pegawai ataupun marketing dari sebuah bisnis forex emas gitu ya, dengan modal katanya 100 juta, nanti bisa diambil sekian persen per bulan, 10% per bulan. Agung Bu, 10% per bulan kan bisa 120% per tahun, artinya BEP-nya itu cuman 1 tahun kurang, cuman 10 bulan gitu ya. BEP itu break even point, jadi modal kita kembali itu segitu. Tapi ternyata saya sudah menginikan bahwa itu skemanya biasanya skema Ponzi. Ibu terang skema Ponzi? Ya, jadi skema Ponzi ini begini Bu. Ini contohnya kasus bisnis emas ya. Bahkan karena yang tertipunya itu bibinya keponakan saya gitu. Jadi adiknya istri sepupu saya.
itu 100 juta, dia cuma cairnya beberapa bulan, setelah itu tidak cair gitu. Nah itu, jadi skema Ponzi ini sebuah penawaran bisnis dengan persentase yang besar, ya. Misal, oh kita modal 100 juta atau 10 juta, nanti 10% per bulan. Itu menggoda banget loh ya. Karena kalkulasi bisnis itu sebenarnya rata-rata paling cepat 1 tahun. Emas berkah aja itu 2 tahun targetnya. Bahkan ada yang sampai 8 tahun. Nah, skema Ponzi itu, jadi si pemilik bisnis dia hanya mencari investor sebanyak mungkin. Dan ketika ada investor yang pertama, itu akan dia berikan jatah untuk bagi hasilnya. Jadi pertama nyanak mah ibu nyanak misalnya, ibu invest pasien 10 juta misal, 100 juta ibu bulan pertama 10 juta. Ibu pasti akan mengajak yang lain. Ayo itu gede untungnya. Asli abi kayaknya yang bagi hasil lagi. Sakia. Bahkan ibu akan menambah modalnya. Gitu ya. Nah, ini semakin mengerucut, semakin besar. Jadi hanya di tataran atas saja skemanya akan digelontorkan. Tapi ketika di bawah mereka akan kabur. Itu banyak kasusnya, Bu. Ada kasus emas, ada kasus, kalau di Soreang saya kasusnya beras, Bu. Jadi dia mengatakan kami adalah pengelola beras di daerah Subang, Pantura. Jadi sistemnya seperti itu. Sok beli badai investasi, modalnya segini, nanti kembalinya segitu. Bahkan yang tertipu bukan orang-orang kita, Bu. Ada polisi, tentara, ada dewan dan lain sebagainya. Karena tergoda dengan uang. Jadi saya sarankan dengan konsep-konsep itu kita harus jeli, karena kalau bisnis itu harus semua di sisi dilihat, Bu ya. Abdi dulu kita bisa barang 11. Oke. 11 apa aja Ibu ya? Siap. Nah begitu. Oke, sekarang terkait dengan koperasi yang kita jalankan. Saya mendengar dari Ibu Wawang, alhamdulillah, dari tahun 2000 berapa? 2006 ya Bu ya? Perintisannya dari 2006, perkembangannya naik turun, tapi bisa menyimpan aset yang cukup lumayan Bu ya. Ya, saya pernah dulu di rumah sakit itu ada koperasi karyawan, ya, koperasi apa ya, Al Islam kalau nggak salah, koperasi Al Islam namanya. Konteksnya mungkin sama, dalam rangka membangun ta'awun di antara kita Bu ya. Intinya sebenarnya bukan untuk mencari laba Bu ya, tapi untuk membantu ibu-ibu semua, untuk membantu anggota bisa berserikat, saling ta'awun, saling membantu, yang satu punya uang, yang satu butuh uang. Nah, ini sebagai mediatornya adalah koperasi. Ya. Saya ingin bercerita dulu ketika saya di rumah sakit, ada satu visi yang ingin saya rubah di rumah sakit itu. Dan alhamdulillah lumayan efeknya terasa ya Bu ya. Jadi dulu koperasi di Al-Islam itu konvensional, ya, padahal punya 3 titik jenis usaha selain simpan pinjam. Yang pertama punya kantin, yang kedua punya toko, yang ketiga punya kru cleaning service yang dijual ke rumah sakit jasanya, gitu ya. Nah, yang keempat adalah simpan pinjam. Nah, beberapa kali RAT saya bersikukuh Bu, tolong mari kita sama-sama merubah konsep kita ke konsep syariah. Kenapa? Karena satu, ini rumah sakit Islam, ya, masa masih mengadop konvensional. Yang kedua, tujuan kita dalam berkoperasi itu apa? Ta'awun,
ta'awun, kemudian membangun lini bisnis. Lini bisnis alhamdulillah kita sudah punya koperasi, sudah punya kantin. Kenapa tidak gitu? Konsep yang selalu kita harapkan anti riba gitu ya. Nah, kita coba praktekkan di sini. Nah, walaupun itu alot Bu perjalanannya. Dalam konteks begini Bu, ketika kita menjalankan bisnis, menjalankan koperasi itu sesuai syariah, sebenarnya bukan, kalau dulu mereka bilang atuh rugi kita dong, nggak punya keuntungan dari orang yang meminjam. Saya balikin, konteksnya bukan itu. Yang kita cari itu bukan keuntungan materi, tapi yang kita cari adalah keuntungan moral. Ya, dengan ta'awun itu maka sinergitas di antara anggota itu akan ada Bu. Ya. Ketika kita ditolong oleh koperasi ini, maka mungkin kasahade orang balanja. Betul Bu? Itu. Kasahade orang meser minyak, meser beras dan lain sebagainya. Dan akhirnya dicoba dirubah dengan konsep syariah. Alhamdulillah Bu, ternyata tidak. Non istilah teregrog ternyata gitu ya. Bahkan terakhir kalau tidak salah itu membukukan SHU kurang lebih 2 miliar. Seperti itu gitu. Nah, jadi poinnya adalah ahallallahu bai'a wa harrama riba. Sudah jelas. Allah mengajarkan kita untuk berbisnis. Ya. Dan sudah jelas Allah melarang kita untuk menjadikan riba alat bisnis. Seperti itu. Karena bukan nilai materi yang kita dapatkan, tapi justru nilai moral itu jauh lebih enak Bu. Satu contoh begini Bu. Saya di karyawan saya sama menerapkan konsep itu. Jadi kalau teman-teman karyawan saya pengen motor, saya suka bawa dia ke dealer. Sok beli mau yang mana. Sudah gitu saya bawa pulang, kemudian saya bayar tunai, kemudian saya buat MOU dengan karyawan. Kamu mau bayar berapa? Saya mau bayar misal 300.000. Oh 15 juta bagi 300.000 itu berapa Bu? 50 bulan ya. Bagi saya itu lama. Iya nggak apa-apa. Ada orang yang bilang, oh itu inflasinya nggak diperhitungkan. Ya nggak apa-apa. Saya merasakan justru ada hikmah di balik itu. Apa hikmahnya? Loyalitas karyawan jauh melebihi dari yang saya kira. Asli Bu. Seperti apa loyalitasnya? Begini. Ketika saya dapatkan kasus orang, terkadang keluarga Bu ya punten ya. Terkadang keluarga misal ada yang mencemooh atau ada yang ya menyeletuk gitu ya. Maka bukan saya yang menjawab Bu, bahkan karyawan saya yang membela gitu. Nah, termasuk di konsep koperasi kita juga sama gitu. Ketika misal jamiah kita diperkuat dengan koperasi ini, lamun ayana naon teh gitunya, pasti akan membela namanya Persistri Balai Endah. Seperti itu. Kenapa? Karena merasa kehutangan budi, kehutangan moral dari konsep yang koperasi yang kita gadang. Kemudian, nah, saya lihat di sini memang alhamdulillah ya, termasuk lini bisnisnya sudah bagus. Hanya mungkin tadi ngobrol apakah ini dengan pemuda-pemudi Persis, ternyata belum Bu ya. Nah, kalau kemarin saya di Daurah Ekonomi Persis, semua perwakilannya, pesertanya seluruh perwakilan bidang ekonomi Persis dari PW Banten DKI Jabar dan PD-PD DKI Jabar Banten dan para pengusaha. Saya jabarkan begini Bu, Persis itu kalau bermain di ranah bisnis, bagusnya jangan nafsi-nafsi. Jangan melihat ini pemuda, ini pemudi, ini Persis, ini
presisi. Punten, ini saya wacana di atas Bu ya. Jadi ibarat ini saya hanya sebagai wacana untuk pimpinan pusat ya, bocorannya Bu, bocoran kamari. Jadi ibarat sebuah rumah besar, Persis itu bapaknya, Persisi ibunya, kakak tertuanya pemuda, ada pemudi, adiknya Hima dan Himi. Kemudian anak-anaknya itu ada yang bekerja secara profesional ya. Ada yang bekerja di bidang sosial, di PJTU, di Sigap, di Brigade dan di lain sebagainya. Maka ketika kita memetakan ekonomi jamiah, maka semua elemen itu harus bersatu. Ya, sesuai dengan konsep El Samad Kabupaten Bandung Bu ya. Gitu. Jadi semua harus bersatu. Nah, kemarin saya wacanakan bahwa Persis itu idealnya harus punya banyak bisnis. Karena kalau yang saya tahu sekarang bisnis Persis itu hanya di bidang emas ya, dengan berkah umatnya. Kemudian karya imtak, terus siapa lagi? Amanah Robaniyah, walaupun sahamnya hanya sekitar 25%-an gitu ya. Kemudian BMT Berkah. Nah, tapi idealnya mari sama-sama kita petakan ekonomi jamiah. Jadi lamun sadayana ngarojong karena ekonomi yang dibangun oleh pimpinan pusat. Dalam hal ini kami kemarin meminta regulasi supaya HIPI itu di Himpunan Pengusaha Persis dijadikan salah satu regulator bisnisnya. Ternyata Bu, ketika kami sowan ke Tasik, itu luar biasa pengusahanya Bu. Ya, Ibu uninga Pak Haji Wawan almarhum. 3 tahun ke belakang saya ke Tasik ke Pak Haji Wawan. Beliau baru punya 6 SPBU, 3 usaha kayu, pengolahan kayu dengan 1 pabrik itu 1000 karyawan. Punya Redmik 2 dan lain sebagainya. Sekarang kemarin anaknya yang datang karena Pak Jawan sudah ngantunkan, sekarang punya 13 SPBU-nya. Jadi pola kami sebenarnya begini, ketika semua elemen jamiah ini sama-sama membangun ekonomi, ya, yuk urunan gitu ya. Kita datang dulu ke para pengusaha yang sudah jalan, yang sudah tidak perlu modal. Seperti dulu Ustadz Sidik Amin Allahu Yarham ke Pak Haji Abdurrahman Lembang. Pak Haji Abdurrahman itu sudah nggak butuh modal, tapi Ustadz Sidik mohon supaya dana umat ini dikelola dengan baik oleh Pak Haji Abdurrahman. Ibu tahu berapa modalnya dulu? Itu cuma 300 juta kalau nggak salah, hasil dari muktamar. Tapi sekarang asetnya sudah sampai 30 miliar. Nah, begitu pola yang kita inginkan. Jadi kita berharap konsep ekonomi di jamiah itu yang namanya BUMJ itu tidak lagi didominasi oleh pimpinan pusat. Jadi ya sekarang kan memang konsepnya karya imtak itu sahamnya milik pimpinan pusat 51%. Kemudian karya umat, berkah umat dan lain sebagainya. Tapi kita harapkan bahwa semua bisnis itu didukung oleh seluruh elemen jamiah. PW Banten, Jakarta dan Jabar termasuk PD-PD bahkan PC-PC saling bahu-membahu untuk membangun bisnis-bisnis jamiah. Saya kira tidak akan susah, seperti koperasi Bu ya. Koperasi kalau 3 orang, kan koperasi itu syaratnya sekarang berapa orang ya Bu? 9 orang ya? Paling sedikit ya. Kalau 9 orang modalnya paling jadi berapa Bu? Kalau 1 juta seorang berarti 9 juta ya. Tapi kalau ada 600 anggota Persisi di Balai Endah ini menjadi anggota koperasi 600 misal kali 1 juta 600 juta. Apalagi kalau misal pemuda-pemudi Persis lebih dari 1000 mungkin ya.
1 juta dicicil Bu, sebulan misal 100.000. Kita pola misal tahun depan kita harus punya swalayan misalnya, punya kantor yang bagus, itu bisa gitu. Nah itulah konsep Sirka. Nah kita juga berharap nih konsep ekonomi makro di Persis seperti itu gitu, urunan semuanya, kemudian kita petakan bisnis ini pada awal, yaitu dengan bisnis-bisnis yang sudah jalan yang besar. Jangan yang baru naik ataupun namanya nyobi-nyobi, benyobian bisnis ya di modalan ku Persis entong waka Bu. Emang tidak boleh? Bukan tidak boleh, belum waktunya. Nanti kalau misal sudah berjalan bisnis-bisnis yang besar ini, sudah mempunyai profit yang bagus, nah profit itulah sebagian bisa untuk membangun para ekonomi yang memang baru muncul gitu. Nah itu polanya yang kita harapkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang bapak-bapaknya punya. Oke. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan poin-poin terkait rambu-rambu di dalam bermuamalah. Yang pertama adalah di dalam bermuamalah itu sama sebenarnya dengan prinsip-prinsip berjamiah. Jadi sesuai sabda Nabi, apabila urusan itu diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, apapun itu sama berlaku Bu, dalam bisnis pun sama Bu. Nah maka ketika misal tim kita koperasi ini belum ahli, maka bukan berarti harus mundur, tapi carilah ilmunya gitu ya. Banyak Bu yang bisa kita jadikan rujukan ilmu. Salah satunya kalau kemarin kami ke Tasik itu ada pesantren apa Bu? Pesantren namanya yang masjidnya itu 36 miliar. Ada masjid namanya 36 miliar. Konsep ekonominya bagus Bu. Pesantren namanya Bu, iklabdenya. Salapi lah kalau nggak salah. Nah itu konsep ekonominya bagus. Konsepnya seperti apa? Yang paling saya ambil poin utamanya adalah muncul urang mah bela Persis beli Persis. Artinya bisnis mereka dari mereka oleh mereka, sama di kita juga Bu. Kalau itu dijalankan bakal hancur atau Bu Indomaret oke, mal berkembang gitu. Kalau kita mau gitu. Seperti itu konsep yang mereka gulirkan, bahkan ya pesantren pesantren namanya. Ketika pembukaan bisnis mundi urang mah aya PJTU punya. Nah PJTU itu dia mensupport jamaahnya, jadi masihan Antos supaya membeli di bisnis yang baru launching itu Bu. Mun abdi membuka rumah makan misalnya, si tim eta teh, tim horena teh di pasihan Antos supados jajan di dinya. Apa manfaatnya? Di sini disebutnya traffic bisnis. Jadi untuk memunculkan keramaian bisnis. Arimun bisnis tos ramai emangnya punya. Karena ibu nggak ada rumah makan di dia atau nggak ada warung misalnya. Seperti Indomaret, Bumat. Buat traffic dulu. Ketika ramai orang itu bertanya naon sih. Pasti akan mencoba. Ketika bagus pelayanannya, bagus produknya, insya Allah bakal bertahan. Nah itu konsep yang mereka bangun Bu, seperti itu. Jadi berikan kepada ahlinya. Kemudian yang kedua, hutang piutang itu harus perjanjian secara tertulis. Kenapa? Karena kalau tidak tertulis, ya tidak ada kejelasan hukum. Kejelasan hukum. Kemudian, nah ini terkait hutang piutang ini. Kata Rasulullah SAW, sikap menunda-nunda orang yang mampu membayar hutang menghalalkan kehormatan dan hukumannya. Artinya orang yang berhutang, seandainya dia memang lama gitunya betul mayar-mayar wae, apalagi dia mampu, itu boleh dibawa ke ranah hukum gitu. Dan sebuah
Ini sebuah pelajaran bagi kita, Bu. Ada sebuah hadis, saya lupa lagi. Intinya hadis ini begini. Seseorang yang mampu membayar tapi tidak dibayar, maka akan terjadi kehancuran. Dan itu terasa, Bu. Mungkin Ibu ada saudara atau itu ya yang pernah mengalami itu. Jadi dia sebenarnya mampu tapi temayar, Bu. Ternyata hidupnya, usaha nanti kalau kabegi hancur. Ada itu terjadi. Bahkan saya melihat sendiri gitu ya. Punya uang, bahkan membeli menjual rumah, niatnya untuk bayar hutang, misal, kemudian ternyata ketika sudah ada uang, kagoda, ku bisnis iya gitu ya. Nyobaan kan dia. Bukannya berhasil, justru bakal hancur. Kenapa? Karena itu sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Karena kata Rasulullah itu adalah bagian dari sebuah kezaliman. Jadi ketika kita mampu, itu kita berarti sudah menzalimi orang lain. Itu hadisnya Bukhari Muslim. Tapi ketika kita, kembali lagi, ini maaf ya, bukan saya menekan, ini yang punya utang bayar, enggak ya. Tapi ketika kita tidak mampu membayar, tapi niatan kita benar-benar kuat gitu ya, pengen membayar, justru itu akan dibela oleh Allah. Ketika sampai mati pun Allah akan menjadi wali bagi dia, karena memang niatnya mah sudah ada gitu. Tapi dari kumaha gitu ya, kemampuannya sakit gitu. Nah itu beda kasusnya. Jadi intinya dalam bermuamalah harus seperti itu. Ini saya kasus begini, Bu. Ketika saya punya warung nafis, pada saat itu hutang saya itu, kalau saya hitung 45 juta, Bu. Ya. Yang 20 juta itu ke saudara. Saya melihat mungkin ini salah satu keberkahan juga ya. Ketika saya mengawali, saya punya uang 200.000, saya kasihin. Jadi ketika setiap bulan itu, Kang, saya punya uangnya cuma segini, terima. Dari mulai 100.000, 400.000, bahkan ketika saya tidak punya uang, nyarios, Bu. Jadi entong ya mah nyumput aja gitu ya, izin, enggak. Jujur saja, maaf, bulan ini saya sedang tidak punya uang. Kan enak, Bu, anu masih anamut ogenya. Untuk mah susu lumputan gitu. Tapi dengan seperti itu, ternyata Allah teh terus menambah, akhirnya kemampuan saat itu saya sampai hanya kurang dari 1 tahun beres, Bu, hutang gitu. Nah itu mungkin salah satu tips kita dalam berhutang gitu ya. Seperti itu, mudah-mudahan menjadi berkah. Nah yang terakhir tentu jangan lupa berdoa, Bu ya, karena ada sahabat ketika dengan berdoa yang diajarkan Rasulullah melepaskan diri dari jeratan hutang itu, ternyata Rasulullah sahabat itu bisa melunasi hutang, tentunya dengan ikhtiar. Apa, Bu, doanya, Bu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa'udzubika minal ajzi wal kasal, wa'udzubika minal jubni wal bahl, wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Nah itu doa yang sempat saya sering baca. Ini mah pengalaman. Mudah-mudahan itu juga menjadi ibrah bagi kita semua. Jadi hari ini sebenarnya saya tidak masuk materi, Bu ya, hanya sebatas motivasi saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi pelajaran khususnya bagi saya dan juga bagi ibu-ibu semua. Saya berharap koperasi ini mudah-mudahan bisa bersinergi, Bu, dengan beberapa bagian ini, Bu ya. Insya Allah kalau seandainya misal kita polakan, kan namanya silkah itu kan silkah ukun itu silkah perjanjian. Artinya ketika kita menyatukan visi kita dengan
Persis dengan pemuda dan pemudi, tentu bisa Bu ada bargaining kita untuk memetakan sahamnya, memetakan bagi hasilnya, boleh. Jadi nggak harus misal sirkah itu setengah ewang, enggak Bu. Boleh saja, itu tergantung dari akadnya. Boleh misal 60, 70, sekian gitu. Nah, kenapa idealnya kita membangun itu? Karena kekuatan itu akan semakin besar. Saya contoh gini Bu, Ibu pernah mendengar sirkah umat? Sirkah umat itu konsep koperasi tapi di bidang usaha. Jadi sirkah umat itu konsepnya mereka membuat bisnis di mana bisnis ini adalah hasil patungan dari anggota koperasi itu. Bahkan kalau ibu-ibu tahu, modalnya itu gede banget. Contohnya itu bisnisnya banyak banget, ada 7 bisnis kalau nggak salah. Satu bisnis itu kadang ada sampai 7 cabang. Contoh rumah makan kangkung bakar. Nah, konsepnya rumah makan resto di mall, harga modalnya itu rata-rata di 800 juta sampai 900 juta. Tapi saya lihat di grup koperasinya Bu, ketika dia meluncurkan resto di Lipo Karawaci, saya lihat enggak sampai 1 minggu Bu, saya 1 juta, saya 2 juta, saya 10 juta, tapi nggak boleh ada yang lebih dari 20 juta. Konsepnya karena patungan, gitu, patungan besar. Dan alhamdulillah ternyata luar biasa Bu. Dari kangkung bakar itu saja, itu sudah menghimpun 10 miliar untuk 12 tempat resto. Seperti itu. Termasuk konsep usaha yang lain, dan keuntungannya lumayan. Itu sama kayak koperasi gitu, dibagi hasil. Nah, kabar baiknya bagi jamiah kita, sebenarnya kemarin saya ngobrol dengan Pak Haji Use Sukahati Bu ya. Pak Haji Use Sukahati itu sudah legowo. Beliau bahkan mengatakan kami dari Sukahati insya Allah siap untuk mewakafkan ilmunya. Artinya ketika Persis mau punya rumah makan, kayak mungkin apa di sini mah, apa Bu, Rencong gitu ya, kayak Sukahati, kayak Rencong, mereka siap mensupport timnya, ilmunya, tapi hasil keuntungannya itu Persis. Nah, konsep-konsep itulah yang mudah-mudahan bisa kita bangun Bu, karena sirkah umat saja yang hanya komunitas anti riba itu mampu membuat banyak perusahaan, termasuk pengemasan beras itu modalnya 1,2 miliar, tapi itu selesai Bu, hanya 2 minggu semua investor pada datang, investor alit Bu, ya, abdi 1 juta, abdi 500 ribu gitu. Tapi karena kekuatan jamiah, kekuatan anggotanya itu cepat. Abdi ngabayangkeun teh ki komo di jamiah Persis Bu ya, anggotana wah ribuan gitu ya, 100.000 jutaan cenanya punya anggota dengan itu teh, dengan simpatisan itu sampai 5 juta orang lebih. Taruhlah kalau 1 juta orang invest 1 juta berarti 1 triliun. Bisa bisnis apa kita? Seperti itu. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kami semua. Mohon maaf apabila materinya kaditu-kadieu Bu ya. Karena ini mendadak kemarin Bu saya dapat kabarnya. Jadi Abi rada bingung materinya. Abi mudah-mudahan itu bisa memberikan wawasan kepada ibu-ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.